Maka dari itu saudara, kalau kita hidup dan tindakan kita, kalau saudara sudah mengerti, belajar mengerti rencana Tuhan, halangan pertama adalah renungan, perhatiin saudara. Kita sering kali gagalnya apa? Takut dinilai oleh orang lain. Ada banyak orang rindu berkenan kepada Tuhan, tapi di pikiran saudara lebih kuat, nanti apa kata orang, nanti apa kata orang. Orang-orang yang seperti itu sulit tunduk kepada kebenaran Tuhan. Saudara. Karena saudara lebih berat, lebih suka dinilai orang baik daripada dinilai Tuhan. Saudara nggak bisa mengalami kemenangan. Tapi perintah Tuhan seperti itu, Petrus itu luar biasa saudara. Yang membekas kepadanya dia ingat, oh dulu waktu aku jala iya ya, Tuhan berkata tebar kanan, dapat tuh. Oh waktu aku lihat 5.000 orang gak ada roti, Tuhan mengucap berkat, dapat tuh. Ya sudahlah, nekat, lakukan saja. Itu langkah pertama keberhasilan kita. Semua yang percaya katakan, ini saudara. Solusinya sangat tidak masuk akal, hanya membutuhkan taat dan rendah hati. Sekarang kita belajar saudara tentang cara. Ayat yang ke-27 lagi. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara, firman Tuhan berkata, mancing dan nanti kamu ikan pertama, buka mulutnya, tangkap buka mulutnya, ambil itu uang di mulutnya. Saya kemarin dilengkapi pada waktu saya di Bandung, saudara. Saudara tahu kegagalan kita di sini. Setelah saudara melakukan firman, perhatiin ya. Sudah belajar mengerti kehendak Tuhan, terus sudah belajar melangkah melakukan firman. Halangan yang kedua yang seringkali kita tidak mengalami terobosan adalah cara memancing. Saudara, cara memancing itu bagaimana sih? Yang paling baik itu bagaimana? Tebarkan, pancingnya dilempar, terus saudara lari-lari bawa pancing? Halo? Tidak. Duduk, diam. Nah, kemarin Pak Yusak diberitahu Tuhan, yang membuat lambat rencana Tuhan dan janji itu terjadi. Padahal saudara sudah melakukan satu bagian firman yang penting, tapi tidak dilengkapi oleh yang kedua. Saudara misalnya mancing ya, Tuhan tuh gak salah. Saudara perkira-kira, oh ini danau. Perkiraan yang paling sepi, yang tidak dilewati oleh kapal, oh daerah situ, itu mungkin daerah situ banyak ikan, gak apa-apa. Tapi setelah duduk, lemparkan pancing, engkau harus duduk, diam. Tunggu sampai ikannya diperintah Tuhan untuk, kan tidak semua ikan mulutnya ada duit ya toh saudara, ya toh, dikit-dikit Tuhan, Rene, duitnya, Rene cepetan. Loh saudara, ini betul-betul semua gak masuk akal. Wong Petrus itu ngerti danau kok. Mana ada uang 480.000. Cuman 2 biji di mulutnya ikan. Tuhan yang ngatur. Tapi bagaimana Tuhan bisa ngatur? Misalnya ikan sini. Tuhan bilang sini, itu ambil. Saudara, loh kok rono iwak nih. Puter. Ada kerucuk ikan. Lempar sana diangkat, lempar sana. Ikannya pindah sana, ambil lagi. Ngerti gak saudara? Itu yang seringkali membuat lambat rencana Tuhan. Pada waktu saya di Australia, saya belajar ini saudara. Pada waktu kami sekeluarga naik kapal ke Nelson Bay untuk lihat ikan paus dan ikan lumba-lumba saudara. Nakodanya sempat stres. Pada waktu sampai di daerah laut yang sudah pasti ikan pausnya banyak. Dia lihat, dia ngomong, dia pakai nakoda ada suaranya. Lihat itu di sebelah kanan kita ada ikan paus.
Wah kita lihat, waduh saudara. Nek cuma 10 meter enak, waduh. Jadi tuh. Wah, waduh, nonton TV pada wae, gitu. Jadi kita akan ke sana, dia bilang gitu. Terus gedek sampai sana. Dia kira-kira sudah pada waktu ikannya jus. Dia sudah nakodanya, memang nakoda, pinter secara nakoda. Dicegat sudah. Sampai sini ikannya tidak nongol. Pindah sana. Jadi dia ngitung lagi, itu lihat ikan pausnya di sebelah kiri kita. Jadi kita, semua pindah. Dan itu luar biasa loh. Itu kapal gede, kita cuman sekeluarga ditambah beberapa orang. Kayak kapalnya sendiri, saudara. Jadi sampai di sana, lihat. Sudah dekat semua, sudah siap-siap sana. Ikannya gak ada. Waduh, ternyata sebelah ujung sana. Itu bolak-balik kita lari sana, lari sini. Pegel enggak karuan, saudara. Akhirnya, saya naik ke atas, saudara. Saya berdoa. Oh ya sudahlah. Saudara, langkahnya luar biasa. Akhirnya si nakodanya stres. Dimatiin itu. Kapalnya mesti dimatiin. Dia stres. Dia bilang, dia sudah minta maaf. Saudara, kita waktunya sudah berjalan terus. Nah ya waktu kan maju terus. Apa mundur. Ya, toh? Dia bilang, kita ada 2 pilihan. Jalur kita adalah lihat ikan paus dan lumba-lumba. Nah, apakah kita mau nunggu di sini? Karena orangnya sedikit. Jadi diajak runding gampang, saudara. Kapalnya dewe dia diajak runding. Mau nunggu di sini atau mau ke daerah lumba-lumba. Waduh, aku bingung, saudara. Jadi saya naik ke atas, saya berdoa. Pada saat kapal berhenti. Pada waktu kapal saya bilang, Tuhan, Yunus dulu kan berontak. Engkau ngitik-ngitik paus, pausnya datang. Sekarang kan aku lagi nikmati liburan. Kalau boleh, saya bilang, Tuhan kalau boleh, pausnya mau dikirim yang dekat. Saya ngomong, itu belum saya ngomong amin, saya persis di kapal tuh kayak di Titanic, saudara. Wah, tapi bukan di depan begini. Moga-moga minggu depan ada gambarnya dengan Ibu Titanic. Saya di kapal paling atas, tapi ujung kanan, saudara, saya sembayang. Itu belum amin, 2 ikan paus yang gede, itu kira-kira 3 meteran, saudara. Sampai kapalnya gini, loncat. Aku sampai, shock, saudara saya. Wah, itu nakodanya. Wah, dia teriak-teriak sampai turun. Dia bilang, aduh luar biasa. Sejak itu, ikan paus tidak pernah mau jauh. Terus saya bilang, waduh. Sampai saya lihat kulitnya dengan jelas. Kita kapalnya begini,